Ini dimulai dari keris. Keanehan memang ada di look di sebelah keris ini. Kenapa aku bilang ini keris yang sangat langka? Karena coba kita lihat pusakanya ya. Triman mungkin kalau bahasa Jawa itu nrimo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan salam kedamaian dan kesejahteraan bagi kita semua. Apa kabar sahabat Sampamor? Mudah-mudahan sahabat Sampamor dimanapun Anda berada diberi kesehatan, rezeki lancar, dan segala urusan dimudahkan. Amin. Salam budaya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ada dua pusaka. Yang satu itu keris Rarasi 2 dan satu lagi Murma Malela, atau kalau orang Jawa bilang Murmo Malelo. Dan ciri-ciri looknya itu sangat mirip, cuma ada yang look 7 dan ada yang look 5. Keanehan memang ada di look di sebelah keris ini. Oke, kita review satu persatu. Kita mulai dari yang mana nih? Yang keris keris 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7. Ini dimulai dari keris Murmo Malelo. Kenapa aku bilang ini keris yang sangat langka? Karena dari garap looknya itu beda. Jadi bisa kelihatan kalau dilihat dari bawah seperti keris lurus, tapi di tengah bila mulai ada look. Dan Murmo Malelo dan Rarasi 2 sangat mirip sekali. Cuma kalau Rarasi 2 ini gandeknya gandek lugas atau nggak ada sekar kacang. Nanti kita review juga yang satu. Kebetulan memang saya simpan cukup lama untuk referensi bagi teman-teman di Surabaya. Looknya aneh ya, saya simpan aja karena jarang dijumpai di dunia Tosanaji. Dan kebetulan kalau lihat dari gandeknya dari Siracecak, ini tangguhnya bisa Mojopahit. Dan memang rata-rata Murma Malelo dan Rarasi 2 itu memang rata-rata itu Mojopahit. Jarang sekali dijumpai di keris Mataram atau di apalagi Cirebon, Madura itu sangat jarang sekali. Coba di review dari Warongko ya. Ini keris dari Sandangan, Warongko Jogja. Pendonnya Jogja, Kuningan Sari, Selorok, Berukir, Terawang. Jadi pendoknya ini pendok Jogjaan Bunton Selorok, Berukir, Tatahan, Kerawangan. Dan kayu ini Timoho, kalau orang sini bilang brasuta. Jadi seperti biji-biji beras. Ya, dedernya atau handle dari Kemuning Werut, juga tua. Ini bentuknya Jogja juga. Kalau mendaknya cincin, ini adalah cincin atau mendak. Ini memang mendak Jogjaan. Jadi kalau Jogjaan itu ada segitiga itu di pinggir sini, di pinggir bulat-bulat yang tengah ini. Kalau filosofi sendiri dari Murmo Malelo ini, dan kebetulan pamornya Pulau Tirto. Pulau Tirto nih pulau yang Tirto ada air. Jadi yang pegang pusaka ini tepatnya bagi teman-teman yang merantau. Jadi ada di pulau manapun itu akan dimudahkan rezeki. Dimudahkan rezekinya ya. Tirto adalah air, pulau ada pulau. Jadi di Nusantara ini memang banyak pulau. Jadi pamornya ya seperti pulau-pulau gitu. Kalau ini rapet atau nggak ada putus-putus, bisa dikatakan wasuta.
Lebih halus lagi, Osuta itu pendaringan kebak. Oke, kita dari rician ya. Dari rician Murma Malela atau Murmo Malelo itu di gande ada sekar kacang. Ini ada sekar kacang, terus ada jalen, terus pakai lambe gajah 1. Kalau 2 beda lagi. Jadi bukan masuk di Murmo Malelo. Terus belumbangan nggak pakai sogoan. Jadi di sini ada belumbangan, kerisnya ngelempoh, nggak ada oto-oto. Terus wadidang sini luas seperti keris-keris Mataram Senopaten. Cuman yang membedakan ini keris Majapahit dari model grenengnya, jadi lebih maju daripada Bila. Lebih maju sedikit. Nah, ini ada greneng. Sirah cecak, ciri-ciri Majapahit seperti ini. Jadi pendek, tebal, dan lancip. Dan sirah cecak oke. Dan kita besinya juga ciri-ciri Majapahit lumer. Lumer kesannya bukan kayak nggak ada korosi, tapi kalau di zoom nanti di kamera di zoom itu kelihatan korosi. Tapi kalau dipegang begini, lumer, halus. Itu besi-besi yang pulen, yang bagus, biasanya dimiliki oleh tangguh-tangguh Majapahit. Oke, coba yang satu lagi, keris Rarasi 2. Memang sangat langka dan jarang ditemukan di dunia Tosanaji. Yang Rarasi 2... saya warangkai Jogja juga karena kerisnya kecil, simpel ya. Jadi kalau kasih ladrang Solo kan nggak pas lah. Jadi saya kasih warangkai Jogja, kayaman Jogja, kayunya Timo. Tapi pendoknya beda sama yang ini. Pendok ini belewahan, cuma nggak ada ukir polos. Tapi pendok Jogja juga. Ciri-ciri pendok Jogja itu lebih lancip ya. Daripada yang Solo kan lebih lebar bawahnya. Dan dedernya saya kasih ini deder kemuning juga, kemuning. Jadi handle kemuning, kayu kemuning, mendaknya Jogja juga. Coba kita lihat pusakanya ya. Nah, saya suka dengan besi-besi begini. Jadi besinya lumer, sangat halus, pulen kata orang Jawa. Dan ini pamor triman. Triman mungkin kalau bahasa Jawa itu nrimo. Jadi pamor aja ada di bawah aja. Jadi ciri-ciri keris Rarasi 2, jadi nggak ada sekar kacang. Jadi gandek polos, belumbangan. Ini ada belumbangan, terus nggak pakai sogan juga, ngelempoh. Jadi nggak pakai odo-odo, nggak pakai apa namanya kusen yang di pinggir nih. Terus nggak ada tikel alis, nggak ada kruingan atau serawean. Jadi biasanya di sini kan ada serawean itu, di agak jeglong sedikit tuh. Ini benar-benar ngelempoh. Jadi dapur Rarasi 2 saya suka nih karena model looknya ya. Tuh 2, 3, 4, 5. Jadi kalau seperti Pandawa Lare itu lambe gajah, berarti pakai sekar kacang. Lambe gajah 1. Kalau Pandawa Cinarita itu pakai lambe gajahnya 2. Pakai sekar kacang, pakai greneng. Jadi benar-benar kalau Rarasi 2 itu nggak pakai sekar kacang, jadi gandek lugas, nggak pakai greneng, sederhana sekali, tapi filosofinya cukup patut dan layak lah disimpan. Karena apa? Dari nama pamor aja, pamor triman. Triman itu terima ya. Jadi kita tetap harus ikhtiar atau tetap usaha. Apapun itu hasilnya harus menerima, harus bersyukur.
Ini filosofi pamor Triman. Dan saya suka look-look seperti ini. Dari awal itu seakan ini memang bikin keris lurus. Cuma di tengah bila mulai kita ada look. Seperti halnya kita sudah married atau sudah punya keluarga. Jadi berliku-liku, penuh dengan tantangan. Tapi mudah-mudahan kita bisa melaksanakan tugas, melaksanakan kewajiban untuk keluarga kita. Jadi filosofinya sangat keren. Kalau cerita barang ini sebenarnya nih saya waktu di pameran di Jogja, saya dapatnya malah di Jogja. Warangkanya ya jelek, waktu itu saya ganti, ini warangka Timo baru. Cuma ya mending lah, udah layak. Dari bentuk model gerak Jogja ini udah oke lah, udah oke. Ini saya dapat di pameran Jogja waktu itu di acara Mas di Jogja, Mas Senapati. Lah kaosnya Mas ini awet, jarang dipakai. Kalau yang ini udah lebih lama lagi nih, nggak salah ini. Waktu pameran mana ini ya? Di Gedung Wismilak. Kayaknya di Gedung Wismilak nih, pameran di Surabaya nih saya dapat nih. Dari teman-teman Jawa Tengah juga. Warongkonya keren dan look filosofi looknya ini yang saya suka. Memang pertama itu seperti kita bikin lurus, terus setengah bilah mulai di look ya. Jadi aku pernah bikin keris baru seperti ini, agak susah juga. Jadi dari kecondongannya, kadang kan kalau yang umum, yang biasa looknya kan mulai dari sini. Jadi aku pernah bikin sampai pertama itu gagal. Jadi nggak bisa condong lelehnya, nggak bisa, nggak pas. Jadi kalau masuk di warangka kadang terlalu condong. Kalau ini kan pas ini. Nah, masih wangon. Yang membedakan tangguh, kenapa ini aku bilang tangguhnya Mojopahit? Karena dari gandek. Gandek yang Murmo Malelo, pendek, dan sirah cecaknya ini agak lancip tapi tebal. Lebih tebal dari weteng cecak. Ini kan sirah cecak, ini perut cecak. Jadi agak lancip. Jadi eranya kalau Mojopahit itu kan abad ke-12 sampai 14 sekian gitu ya. Jadi saya yakin ini abad yang mungkin ya 13 atau 14 yang udah ke peralihan Mataram lah. Yang ini. Tapi kalau yang keris Rarasi 2, jadi gandiknya pendek, tebal, dan ini setengah oval ya. Tapi nggak seperti Tuban. Ini yang lebih tua. Mungkin ini abad-abad 12 ke 13 itu, yang awal Mojopahit. Dan kerisnya masih utuh, bagus sekali. Ini yang aku suka dengan dua bilah keris ini. Rarasi 2 dan Murma Malelo atau Murmo Malelo. Coba kita jejer dan kelihatan banget model looknya sama. Cuma beda look 5 sama 7. Wah. Oke. Sahabat Cambamor dimanapun Anda berada. Itu sekilas atau sedikit edukasi tentang perbedaan keris berdapur Murmo Malelo dan keris Rarasi 2. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan pesan saya buat para pecinta pusaka yang masih pemula, jangan takut, budayakan budaya kita sendiri. Dan tetap semangat di dunia Tosanaji. Oke, sahabat Sapamo, terima kasih
telah mengikuti video-video kami. Dan jangan lupa tetap ikuti video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.